Halo, kembali lagi dalam bincang-bincang mengenai Pancasila, bincang-bincang kebinekaan. Pada kali ini akan membahas mengenai siapakah manusia itu. Kemudian ada filosofi kosmoteandrik Pancasila dan sukacita Pancasila. Yang pertama, siapakah manusia itu? Manusia adalah makhluk yang berakal budi, berkehendak bebas, berperi kemanusiaan, dan beriman. Dengan akal budinya, manusia bebas untuk melakukan segala sesuatu. Namun, kebebasan tersebut juga memiliki batasannya, supaya menjadi berperi kemanusiaan. Jika tidak berperi kemanusiaan, maka tindakannya yang kadang tidak selalu benar dipandang sebagai tidak berperi kemanusiaan. Nah, dalam kaitannya dengan Pancasila, manusia yang berperi kemanusiaan dianggap telah beriman sebagai bentuk realisasi sila pertama yang kemudian diintegrasikan dengan sila-sila yang lainnya. Selanjutnya ada filosofi kosmoteandrik Pancasila. Kosmoteandrik ialah relasi harmonis antara kosmos. Nah, kosmos ini terdiri dari pencipta dan ciptaan. Lalu kosmoteandrik relasi harmonis antara kosmos dengan manusia. Nah, konsep kosmoteandrik ini menekankan definisi soal sukacita yang sejati. Sukacita yang sejati adalah sukacita yang terjadi karena harmonisasi antara manusia, lingkungan alam atau ciptaan, dan yang ilahi atau mencipta. Jadi, kebahagiaan, kesukacita sejati itu ketika manusia yang maha tinggi dan alam itu sama-sama harmonis, sama-sama bersatu, sama-sama bisa saling bekerja sama, maka dikatakan sebagai sukacita yang sejati. Nah, kebalikannya sukacita tidak sejati itu adalah sukacita yang semu. Sukacita yang semu dianggap sebagai sukacita yang berdasarkan atas keegoisan pribadi, atas kepuasan pribadi. Maka itu dipandang sebagai sukacita yang semu, bukan sukacita yang sejati. Nah, dalam kaitannya dengan Pancasila, karena pada channel ini fokusnya adalah bincang-bincang kebinekaan, konsep kosmoteandrik ingin berbicara soal integrasi atau keterkaitan atau kebersatuan setiap sila untuk memberi sukacita kepada seluruh bangsa Indonesia, kepada bangsa Indonesia yang mengalami penderitaan, penindasan, dan perendahan martabat bangsa. Maka tujuan pembentukan Pancasila dan juga konsep dari kosmoteandrik ini sangat-sangat relevan dan ada keterkaitannya. Nah, selanjutnya, konsekuensi dari sukacita Pancasila tersebut diwakili oleh tiga makna kata dalam bahasa Yunani yang berbeda-beda. Yang pertama ada agape. Nah, agape ini maksudnya yang sudah saya kaitkan juga dengan Pancasila, yakni sukacita yang tanpa pamrih kepada siapapun, sukacita yang ditujukan untuk seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Yang kedua ada eirene, yakni sukacita yang dihasilkan tanpa adanya kacau balau atau tidak adanya masalah, tidak ada kericuhan. Tapi yang ingin disasar adalah keadaan tenang dan damai. Dengan tenang dan damai itu diharapkan para bangsa Indonesia dapat mengalami sukacita Pancasila. Lalu yang ketiga ada makrotumia, yakni sikap menahan diri untuk mencapai kata mufakat dalam permusyawarahan Pancasila. Jadi ketika kita berpendapat, ada orang lain juga, setidaknya kita ini tidak egois begitu. Lalu yang terakhir ada permasalahan tentang sukacita Pancasila dalam konteks ontologis. Nah, sukacita Pancasila ini dapat sama gagal diterapkan karena kurang adanya relasi dengan budaya. Mengapa begitu? Karena budaya dilahirkan untuk memberi solusi atas sebuah permasalahan, terutama masalah kemanusiaan dalam hal Pancasila. Dalam itu terdapat 3 level, yakni artifaks atau struktur bentuk atau proses yang melibatkan unsur dari manusia. Yang kedua ada level exposed values, strategi tujuan atau makna dari manusia itu. Dan yang ketiga ada level underlying assumptions, yakni pikiran, perasaan atau persepsi yang disadari atau tidak disadari menjadi pengaruh atas nilai dan tindakan dari manusia itu sendiri. Nah, dalam pemikiran ini bisa disimpulkan apabila sukacita Pancasila tidak dimasukkan dalam ketiga level budaya ini, yakni perbuatan karya, strategi hidup, dan keyakinan,
maka sukacita Pancasila gagal diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Sebaliknya, apabila sukacita Pancasila berhasil masuk dalam ketiga level budaya tersebut, maka ia bisa dialami bersama-sama. Nah, budaya dalam sukacita Pancasila dapat dikatakan berhasil untuk dihidupi dan berkembang jika memiliki dua nilai, yakni nilai keyakinan dan juga nilai kemanusiaan, di mana keyakinan akan membawa manusia untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan sekaligus memperdalam atau memperteguh suatu keyakinan yang dipercayai oleh manusia itu. Nah, begitu saja rangkuman dari bincang-bincang kebinekaan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.